Dulu saya diundang acara pesta pernikahan. Ini masalah terbesar yang saya hadapi. Bukan karena lihat pernikahannya, bukan karena melihat dua insan yang duduk di panggung, tapi masalah meja makannya. Waktu saya datang, saya lihat, aduh, meja makan tinggi sekali. Bagaimana saya sebentar mau ambil makanan, pas dipersilakan orang mau makan, Pak, ada yang panggil adek. Dia bilang, Pak, makan. Oh, silakan. Saya bilang silakan. Pas bagian saya tidak mau maju, tidak enak. Saya lihat itu nasi di atas meja tinggi sekali. Saya lihat ikan laut, apa itu, daging-daging di dalam. So bingung saya. Akhirnya saya bilang tidak habis akal. Terakhir saya maju di meja untuk ada capcay di pinggir meja. Masih saya dapat sedikit. Itu saya ambil. Ya, orang bilang, Pak, adek tidak makan nasi. Saya bilang, saya suka sayur-sayuran. Ya. Kalau tidak ada masalah, kalau manusia benar, tidak mungkin Kristus datang lahir di kandang yang hina ini. Tidak mungkin. Tapi manusia punya masalah yang hanya di dalam Kristus Yesus manusia dapat diselamatkan. Tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain, untuk apa Yesus datang? Untuk apa? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa Dia disalib? Untuk apa? Tapi demi untuk menebus manusia, demi untuk membenarkan. Kenapa Yesus yang dipilih? Kenapa bukan Henok? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Nuh? Kenapa? Karena mereka berdosa. Tapi hanya Kristus yang tidak berdosa, yang tak bernoda, yang bisa memberikan jawaban bagi kita. Hanya di dalam Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, diselamatkan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami bersuka cita karena ada kesempatan di mana kami datang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan kami praktikkan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Tuhan tolong mampukan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya menyampaikan shalom. Semua lihat saya. Sekali lagi shalom. Malam ini saya bersyukur karena boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah berapa tahun saya baru kali ini saya telah berdiri di tempat ini, di tempat yang paling tinggi. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, saya bersyukur karena saya menjadi pelayan hamba Tuhan. Ya, saya bangga karena itu pekerjaan yang paling mulia di antara pekerjaan. Karena membawa orang, merampas orang dari lautan api menuju surga. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, di ada pepatah, maka tak kenal, maka tak sayang. Sebagai orang Kristen tidak ada kata itu. Semua sayang, ya, karena kita punya kasih sesama manusia. Nama saya Pendeta Filipus Parebong Pasau. Saya tidak sangka mau jadi pendeta. Iya, tidak masuk akal mau jadi pendeta orang begini. Tapi itulah syarat Tuhan, itulah keajaiban Tuhan, itulah mujizat Tuhan yang boleh memakai siapapun yang mau jadi pelayan Tuhan. Bahkan anak-anak selalu tanya saya, kakak kelas berapa? Saya bilang saya sudah besar, ya, saya sudah besar. Dan puji Tuhan saya melayani di Gereja Alkitab Anugerah di Dongi-Dongi, juga sebagai guru, ya, kecil-kecil begini kepala sekolah. Ya,
Puji Tuhan, dan juga sementara mengambil S2 di STI bersama ada Ibu Esther Dona, ada Bapak Aris Maripi, ya. Mungkin puji Tuhan bulan 6 sudah capai namanya M, ya. Dan saya berpikir lagi, kalau saya wisuda, di mana saya mau ambil baju? Ya. Itu pikiran saya, ini menjadi masalah buat saya, ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9. Ini selalu kita baca sama-sama, selalu kita dengar, hampir tiap tahun, hampir Natal, yang kita selalu dengar Yesaya pasal 9 ayat 1a. Saya akan baca Yesaya pasal 9 ayat 1a. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, terang bersinar. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kita tahu bahwa penulis ini adalah Nabi Yesaya. Di dalam pasal 9 ini adalah nubuatan Yesaya tentang kelahiran Kristus akan datang. Ya. Nah, di saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, saya berikan tema ini adalah Natal menyelesaikan masalah besar di dalam kehidupan manusia. Saya percaya bahwa semua manusia punya masalah, ya, punya tantangan, punya apa? Pergumulan. Itulah masalah dalam kehidupan manusia. Saya percaya tadi saya sudah lihat masalah yang saya hadapi, karena saya lihat mimbarnya, ya, mimbarnya tinggi sekali. Seandainya saya pakai mimbar ini, mungkin saya cuma di bawah, dan Anda berkata mana orangnya. Dan puji Tuhan saya bawa mimbarku dari dongi-dongi, ya. Di mana-mana saya pergi saya bawa mimbar ini, ya, karena ini ajaib. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, di sini kita melihat bahwa Natal menyelesaikan masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa kitab Yesaya terdiri dari 66 kitab yang terpanjang juga di dalam perjanjian lama. Nah, ini menubuatkan tentang kelahiran Kristus. Nah, di sini saya melihat bahwa Yesaya artinya keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah. Nah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ini adalah sebuah ungkapan. Di situ ada masalah terjadi atas manusia, yaitu hidup di dalam kegelapan. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kalau kita melihat ini bahwa kata kegelapan di dalam bahasa Ibrani artinya kores, artinya penderitaan, ya, kehancuran, kematian, kesedihan, kejahatan, dan ketidakjelasan. Gambaran kehidupan manusia sudah rusak, ya, sudah mustahil dihidupkan. Tapi melalui momen Natal ini manusia dihidupkan. Nah, di situ saya melihat bahwa lalu apa hubungannya dengan Natal, kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini? Hubungannya dengan yang jelas, ya, bahwa Natal kelahiran Kristus adalah momentum dari Tuhan untuk mengapa? Untuk menghadirkan terang dalam kehidupan manusia. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya hidup duniawi. Saya punya jimat-jimat, Bapak saya tahu, ya. Kami tahu di sana punya jimat-jimat begini-begini, punya ilmu-ilmu, iya.
itu hidup di dalam kegelapan. Iya, saya tidak tahu bahwa itu, saya kira itu yang bisa membawa saya apa? Kepada Allah. Setelah saya tahu bahwa ini salah, maka saya bersyukur sekali saya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya telah diubahkan oleh Tuhan, ya, dibawa ke dalam terang yang hidup, di dalam Kristus yang memerdekakan hidup saya. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, bahwa Natal kelahiran Kristus adalah momentum Tuhan itu apa? Menghadirkan terang dalam kehidupan pada manusia. Kehadiran Kristus dalam dunia itu apa? Untuk menjadi peristiwa sukacita terbesar dalam apa? Sejarah umat manusia. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, bahwa manusia disadarkan bahwa manusia hidup di dalam kegelapan, ya. Itulah sebabnya jangan mengartikan Natal hanya apa? Hal lahirnya saja, pesta pora saja. Selesai Natal kita melakukan pesta pora, bukan memuji Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, tapi bagaimana kita menyambut Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk lahir, untuk mati, untuk menebus segala dosa manusia. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kalau kita bertanya, di sini dikatakan, mengapa Allah menjelma sebagai manusia? Mengapa Allah rela turun ke dalam dunia ini untuk lahir di kandang yang hina dan disiksa sampai mati, disiksa karena manusia, karena ingin menyelamatkan kita. Tanpa kelahiran Kristus, mustahil kita duduk ada di sini untuk datang memuji Tuhan. Hai, mari ke Bethlehem. Mustahil. Tapi demi kelahiran Kristus memberikan jawaban bagi kita pada malam ini. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada malam ini. Momen Natal, kenapa Kristus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa ia datang untuk menjawab masalah dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama, ya. Bahwa keadaan manusia di Taman Eden waktu itu rusak, hubungan manusia dengan Allah terputus, manusia dan bumi dikutuk, ya. Manusia mengalami apa? Kematian rohani. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, mungkin satu orang baca. Efesus pasal 2. Satu orang bacakan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Baik, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, bahwa sebenarnya dahulu kami juga yang semua terhitung di antara mereka, dan ketika kami tidak hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, dan pikiran kami apa? Pikiran kami jahat. Iya, jahat. Itulah tujuan Kristus, ya, datang untuk menjawab masalah dalam kehidupan manusia. Semua manusia punya masalah, ya. Dulu saya diundang acara pesta pernikahan. Ini masalah terbesar yang saya hadapi. Bukan karena lihat pernikahannya, bukan karena melihat 2 insan yang duduk di kursi itu, tempat duduk, tapi masalah meja makannya. Iya.
Waktu saya datang, saya lihat, aduh meja makan tinggi sekali. Bagaimana saya sebentar mau ambil makanan, pas dipersilakan orang mau makan, saya bilang, Pak, ada yang panggil adek. Iya, adek. Dia bilang, Pak makan. Oh silakan. Saya bilang silakan. Pas bagian saya tidak mau maju, tidak enak. Saya lihat itu nasi di atas meja tinggi sekali. Saya lihat ikan laut apa itu, daging-daging di dalam. So bingung saya. Akhirnya saya bilang tidak habis akal. Terakhir saya maju di meja untuk ada capcay di pinggir meja. Masih saya dapat sedikit. Itu saya ambil. Ya, orang bilang, Pak, ada yang tidak makan nasi. Saya bilang, saya suka sayur-sayuran. Karena ada masalah ini, ya. Bahwa semua manusia punya masalah, ya. Bahwa itulah Kristus datang karena manusia di Taman Eden jatuh di dalam dosa, ya. Hubungan manusia dengan Allah apa? Terputus, ya. Terputus itu dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3:23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Nah, saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus. Buat tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini, yang pertama, dia datang untuk menjawab masalah dalam kehidupan manusia. Ya, kalau tidak ada masalah, kalau manusia benar, tidak mungkin Kristus datang lahir di kandang yang hina ini. Tidak mungkin. Tapi manusia punya masalah yang terbesar. Yang kedua, buat tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini, ia datang untuk menyelesaikan manusia dengan Allah. Kedatangan Kristus mengubah kegelapan menjadi terang. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, bahwa kedatangannya untuk menyelesaikan apa? Manusia dengan Allah. Kedatangan Kristus mengubah kegelapan menjadi terang, ya. Kematian menjadi kehidupan, duka cita menjadi apa? Sukacita. Natal menyelesaikan masalah dosa ganti surga. Natal menyelesaikan apa? Masalah kehidupan setiap hari. Semua, saya bilang tadi, semua manusia punya masalah. Coba pagi-pagi, tidak lihat saja HP-nya sudah gelisah luar biasa. Bukan firman yang dicari, HP duluan. Iya. Padahal Mazmur bilang, renungkan apa? Taurat Tuhan siang dan malam. Carilah dahulu apa? Kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan bilang carilah dulu HP-mu, carilah itu dulu. Enggak. Carilah Tuhan dulu. Iya. Supaya masalahmu selesai. Tapi banyak manusia sudah mengecewakan. Wah, saya juga kadang sekala, tidak mau bangun jam 2. Harus bangun. Harus baca firman Tuhan. Iya. Harus baca firman Tuhan. Nah, ini dilihat bahwa ia datang untuk menyelesaikan manusia dengan Allah. Kita yang berdosa, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, bahwa dia yang tidak mengenal dosa, perhatikan, bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saya, karena Anda, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, apa? Kita dibenarkan. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus,
bahwa dia yang tidak tahu dosa sama sekali, tapi dia datang merendahkan dirinya untuk lahir di kandang hina ini. Dia menderita, dia disiksa. Saya sejelek-jelek begini lahir juga di rumah. Iya, bukan lahir di kandang. Iya, lahir di rumah gitu. Tapi Kristus, dia anak Allah. Dia datang merendahkan dirinya sebagai manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, dia adalah firman menjadi apa? Menjadi manusia. Saudara yang sama dikasih Tuhan Kristus, kalau masalahmu dengan Tuhan ya tidak selesai malam ini, pasti selesai. Iya, pasti selesai asal Anda datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk merendahkan diri, karena Yesus adalah jawaban hidupku. Ya, ada lagu mengatakan Yesus adalah jawaban hidupku. Yang pertama tadi, bahwa dia datang untuk menjawab masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ia datang untuk menyelesaikan apa? Manusia dengan Allah. Kalau ada di antara saudara, tetangga dengan tetanggamu, tidak ada masalah. Mungkin kita baru-baru selesai pileg, ya, selesaikan. Jangan sampai karena beda ini sampai Natal ke depan masih itu. Selesaikan itu, ya. Selesaikan. Orang sudah menjabat senang di bawah, yang masih apa ini? Masih, ya. Selesaikan. Jikalau ada di antara kita, antar gereja, termasuk Yesus datang menyelesaikan masalah antara umat manusia, ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada bilang gereja Alkitab, gereja ini beda. Sama firman Tuhan. Firman Tuhan, ya. Kita baca Alkitab 66 kitab, 39 apa? Perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Sama. Yang masalahnya kalau manusia tidak pernah baca. Jika saya mau bertanya, siapa sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu? Jangan angkat tangan kalau tidak selesai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di sekolah kami tidak boleh, yang saya lalu, tidak boleh setampan kalau tidak selesai 5 kali baca firman Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan? Di dalam 2 Timotius 3:15, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada apa? Keselamatan. Bagaimana saya tahu keselamatan? Ya baca kitab suci. Lagu anak-anak katakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suatu saat saya lihat videonya yang Pak Pendeta rekam, ada orang hafal apa itu Alkitab. Iya, dia hafal, tapi kita tidak hafal. Dan lebih lucu, ada orang mati bawa Alkitab. Ada suatu saya ketemu nenek ini, tetangga. Kenapa Alkitab dibawa itu? Taruh peti. Biar ini tanda baca-baca. Saya bilang, yang mana bodoh ini? Ya, yang kasih masuk atau yang di dalam? Iya. Sedangkan hidupnya tidak pernah baca. Iya. Kong baru matinya dia baca. Ya. Itu masalah dalam kehidupan manusia. Masalah tiap hari baca firman Tuhan, jawaban hidupmu. Ya. Baca Alkitab itu. Alkitab adalah penuntut bagi kita untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Yang kedua tadi, ia datang menyelesaikan manusia dengan Allah. Yang ketiga, ia datang sebagai janji penyelamat untuk umat manusia. Karena tanpa Kristus tidak ada sesuatu. Saudara baca dalam Roma pasal 11
Ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang sama dikasih Tuhan, bahwa Dia datang sebagai janji penyelamat, ya, untuk umat manusia. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi dosa. Dia 9 lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, pasti diselamatkan. Dulu saya kecewa, saya bilang, kenapa Tuhan ciptakan saya orang paling jelek ini? Karena saya belum tahu kenapa saya diciptakan tidak sama dengan yang lain, yang tinggi ganteng, ya. Kenapa tidak? Tapi setelah saya kenal kebenaran, Alkitab bilang dalam Kejadian bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tidak ada perbedaan. Berapa tahun yang lalu saya pergi di Toraja, saya pergi di kuburan. Saya lihat itu tengkorak teratur, tengkorak. Saya cari di mana orang cantik, tidak ada. Di mana orang ganteng, tidak ada. Semua sama, tengkoraknya putih. Iya, sama. Kalau sudah mati sama. Tapi ada anak-anak tanya sama saya, seandainya kau mati, bagaimana petimu? Saya bilang, biar ju petiwi, baik, tidak masalah. Yang penting saya sudah, ya, di surga. Ya, Yesuslah jawabanku. Manusia seringkali takut, ya, takut untuk mati karena belum punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Iya, belum punya. Kalau dia menyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Biar tidak pernah melayani, dia bilang melayani Tuhan, ya. Jangan sia-siakan waktu. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Tapi di antara tetangga-tetangga, di antara saudaranya ada masalah. Bagaimana mau jadi berkat? Iya, bagaimana jadi berkat? Buat Tuhan Yesus datang menyelesaikan masalah itu, manusia dengan Allah, supaya apa? Manusia dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, nah saudara yang sama dikasih Tuhan, bahwa karena hanya di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kalau manusia, oh bukan. Kalau ditanya pasti selamat, ya pasti. Dengan cara apa? Kalau ditimbang dosa, ada dulu dibilang timbang dosa. Saya baca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada timbangan. Iya, dibilang kalau ditimbang dosa, kalau dosanya berat masuk neraka. Kalau ringan masuk surga. Kalau sama masuk di mana? Masuk di antara, tak gantung terus. Padahal Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh imanmu. Ya, karena kasih karunia.
Kamu diselamatkan oleh iman. Kalau ada orang bilang, masa sih? Ya baca Alkitab. Alkitab yang mengatakan, bukan Filipus, bukan anak sekolah minggu, bukan. Alkitab yang mengatakan, oh kita diselamatkan oleh karena anugerah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara belum pernah naik ke dongi-dongi bisa nggak sendiri? Bisa? Pasti mungkin sampai di Maranatha. Pasti ada ada petunjuk jalan. Saya yang bawa. Kalau suruh saya bawa ke dongi-dongi, saya pasti tahu. Karena saya tahu jalannya. Saudara yang sama dikasih Tuhan, bahwa hanya di dalam Kristus Anda dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus Yesus manusia dapat diselamatkan. Tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain, untuk apa Yesus datang? Untuk apa? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa dia disalib? Untuk apa? Tapi demi untuk menebus manusia, demi untuk membenarkan. Kenapa Yesus yang dipilih? Kenapa bukan Henok? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Nuh? Kenapa? Karena mereka berdosa. Tapi hanya Kristus yang tidak berdosa, yang tak bernoda, yang bisa memberikan jawaban bagi kita. Hanya di dalam Kristus kita dapat diselamatkan. Nah, di sini saya lihat ada 5 penyesalan. Yang pertama, penyesalan 1 hari. Kalau saudara pernah masak gong salah atau jadi bubur, biasanya kita masak karena sekarang kompor gas. Baru-baru saya masak air, saya keluar, pulang belangan sudah bocor. Kasihan belangan saya. Menyesal 1 hari. Iya. Yang kedua, penyesalan 1 bulan. Kalau apa? Salah potong rambut. Ya, tidak mungkin kita mau sambung lagi. Kalau ibu-ibu mungkin boleh, kalau kami tidak mungkin. Tunggu lagi apa? 1 bulan. Ya, menunggu lagi. Yang ketiga, penyesalan 1 tahun. Kalau saudara mungkin tidak lulus P3K hari ini, tunggu ke depannya lagi. Ya, atau tidak naik kelas, tunggu lagi tahun depan. Tunggu lagi, mengulang yang sama. Yang keempat, kalau salah memilih pasangan hidup. Ini makanya saya cari pilih-pilih betul. Ya. Kalau salah, menyesal seumur apa? Seumur hidup. Tidak mungkin diganti. Iya. Kenapa kalian ganti? Kita saja belum. Kalian sudah mau ganti. Ya. Tidak boleh. Menyesal seumur hidup. Dan penyesalan terakhir, kalau salah pilih jurus laban. Kalau pilih salah jurus laban, pilihlah Kristus, pilihlah Yesus. Hanya jawaban hidupmu. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, melayani lebih sungguh.